Bapak Ibu, sekarang kalau kita berbicara tentang kurikulum merdeka, tujuannya adalah kepada profil pelajar Pancasila, betul ya? Karena di dalam substansi kurikulum merdeka itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketercapaian merdeka belajar adalah di saat siswa-siswa diberi proyek-proyek yang berdimensi pada profil pelajar Pancasila. Tapi kita perlu tahu nih bagaimana cara untuk bisa mengembangkan substansi kurikulum merdeka sehingga profil pelajar Pancasila juga bisa diperoleh. Salah satunya yang harus kita pertimbangkan adalah pembelajaran itu harus memuat basis bahwa tingkat pencapaian peserta didik, kebutuhan belajar, karakter, dan perkembangannya. Ini yang menjadi prinsip pengembangan di dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Kondisinya kalau ada selalu ada aspek psikologis di dalamnya. Mendukung terbentuknya kesejahteraan atau well-being peserta didik. Tadi yang saya singgung di depan. Kesejahteraan ini berbicara tentang aspek psikologis. Kalau siswanya belum merdeka secara psikologis, ya kesejahteraannya belum dapat berarti. Gitu. Jadi kan pembelajaran itu yang menyenangkan, meaningful, tapi pembelajaran itu juga bisa mengantarkan siswa kepada kesejahteraan psikologisnya. Dia tidak meninggalkan tugas-tugas perkembangannya sebagai individu dan kewajibannya sebagai siswa. Menghormati dan menghargai hak peserta didik untuk belajar. Gitu. Dengan gaya belajar yang masing-masing peserta didik dalam keberagamannya. Ini pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kita mesti kreatif nih untuk membangun ini gitu. Nah, proses pembelajaran yang inklusif, inklusif itu ya artinya sifatnya lebih intens lah ya. Pembelajaran yang mendalam. Kemudian untuk prinsip berikutnya bahwa perkembangan kurikulum itu harus berorientasi kepada pembangunan kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Growth mindset, Bapak Ibu. Ini tugasnya kita, tugasnya pendidik. Jadi membangun pemikirannya yang positif terhadap pendidikan dan positif terhadap pentingnya kita belajar sepanjang hayat. Kalau Bapak Ibu kita ini tidak bergerak mengupgrade diri, maka growth mindset-nya siswa juga akan terkendala. Growth mindset ini yang menjadi stimulus adalah kreativitas guru dalam menanamkan growth mindset. Stimulus yang pertama itu adalah tentang bagaimana individu ini bisa berkembang sesuai dengan pilihan bakat dan minatnya dan memandang keberagamannya sebagai individu. Kemudian memperlakukan self dan peer assessment. Ini aspek psikologis juga. Jadi self itu tentang pemahaman diri dan peer assessment itu adalah penilaian teman sebaya. Nah, ini bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu di kala refleksi selesai melakukan pembelajaran. Jadi kadang-kadang kan kita hanya terfokus kepada tes sumatif, formatif gitu ya. Nah, kalau sekarang coba kita ajak nih temannya satu sama lain saling memberikan evaluasi kepada siswa. Jadi ada peer assessment, penilaian teman sebaya. Dengan cara seperti itu, siswa bisa, kadang dia ngerasa terbuka dengan temannya, lalu bercerita dengan guru. Kemudian ada menanamkan rasa ownership, kepemilikan terhadap proses belajar bagi peserta didik. Sementara guru berperan sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator pun kita tidak lepas dengan yang namanya bekal pemahaman yang luas tentang apa sih yang akan kita kasih ini kepada peserta didik kita, yang inovatif itu apa, yang kreatif itu apa. Nah, proyek-proyek apa yang mau saya berikan ya besok. Jadi gurunya juga harus kreatif dulu, walaupun kita hanya sebatas fasilitator. Fasilitator kalau kita nggak ada bekal, ya nggak bisa apa yang mau kita kasih sama mereka. Adik-adik, mahasiswa atau anak-anak, besok kita bikin project ini ya, boleh kalian lihat di YouTube cara buatnya. Ya tidak seperti itu juga, ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi ownership ini atau kepemilikan ini membuat siswa menjadi tanggung jawab dalam proses belajarnya. Jadi dia bertanggung jawab pada proses belajar, bertanggung jawab pada hasilnya juga ya. Nah, dan bertanggung jawab kepada bagaimana dia bisa mengelola pembelajaran itu sendiri dengan menyenangkan. Kemudian, kita juga harus mempertimbangkan prinsip bahwa
Mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara holistik dan berkelanjutan. Ini yang di sini kadang-kadang kita menemukan siswanya slow learner. Ada yang bilang ternyata siswanya ADBK, Bu. Nah, kemudian banyak lagi ragam siswa yang kadang-kadang terlambat untuk dilakukan asesmen, ternyata sudah berproses di tahap di fase 1, fase 2 baru ketahuan nih. Dia yang slow learner lah, dia yang calistung-nya lemah, kemudian calistung-nya cepat, ada ya ketemu siswa-siswa seperti itu. Itu semua adalah tentang perkembangan aspek kognitif, ya Pak Ibu ya. Kemudian tugasnya kita sebagai pendidik nih harus memiliki apa ya gaya mengajar yang bisa menyeimbangkan antara kognitif dan non kognitifnya, kompetensi dan karakter siswa. Gitu. Jadi kadang-kadang kita beri tantangan pembelajaran yang sifatnya menjadi stimulus berkembangnya kognitif dan non kognitifnya juga terpaku. Ya, saya pernah mendengar berbagai pidato yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu terlalu berfokus kepada akademik. Jadi kalau sekolah siswanya bawa tas berat karena isinya buku-buku beraneka ragam. Buku materi mapel 1, buku sakunya ini, mata pelajaran satu lagi buku satunya, masing-masing satu mata pelajaran dengan 3 buku saku. Jadi ada yang berpendapat bahwa kita lebih fokus kepada perkembangan kognitif saja. Tidak, itulah yang menyebabkan Mas Menteri berinisiatif bahwa ANBK itu tidak dilaksanakan lagi. Karena masa 3 hari ya, 3 hari waktu ujian nasional, tahu-tahu nggak lulus, ya dia waktu yang 3 tahun belajar, 6 tahun belajar, seperti itu dikemanakan. Nah, itulah sudut pandang kenapa kita juga harus menseimbangkan gaya belajar atau gaya mengajar peserta didik agar stimulus kognitif dan stimulus non kognitifnya juga sama-sama berkembang. Karena nggak semua anak-anak itu memiliki bakat akademik. Nah, mereka juga ada bakat di bidang non akademik dan minat di non akademik seperti itu. Jadi nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Memang benar Bapak dan Ibu ya, kita tuh orientasinya memang kepada pendidikan karakter. Nah, kalau di pendidikan karakter, payungnya kita ya Pancasila gitu. Lima sila dalam Pancasila diturunkan ke dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itulah karakternya anak-anak Indonesia yang menjadi harapan pendidikan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita pendidikan karakter itu lebih mengutamakan cara bersikap. Nah, matematika masih ada yang nyontek nggak? Kadang-kadang itu ya yang jadi tanda tanya. Jadi kalau masih ada yang menyontek, bagaimana nih kejujurannya? Kalau dalam profil pelajar Pancasila ada unsur-unsur takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dalam belajar, seperti itu. Tadi itu karena siswa udah stres dengan tuntutan akademik, jadi kalau dia ngerasa nggak tahu, ya udah dia menempuh cara-cara. Salah satunya dengan nyontek. Ya mudah-mudahan sekarang udah nggak ada pakai sifat nyontek-menyontek ya, karena akses belajarnya juga sudah luas dan sekarang lebih kepada keminatan. Kita harus menyesuaikan rangkaian belajar itu dengan tingkat kesulitan peserta. Jadi menentukan usianya berapa, pembelajarannya di tahap berapa, usianya berapa, dan substansinya bagaimana. Jadi harus mempertimbangkan antara usia belajar dan perkembangan kognitif siswa. Nah, untuk bisa terwujud konsep daripada kurikulum merdeka tersebut yang ditampilkan dengan profil pelajar Pancasila, makanya siswa itu harus didukung perkembangan kognitifnya. Kemudian guru menjadi teladan. Ini konsepnya Tutburi Handayani masih ya Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak dan Ibu masih berperan sebagai Tutburi Handayani ini. Ingarso Sungkulodo masih kita berperan. Kemudian Imadio Mangunkarso dan mengembangkan kreativitas peserta didik Tutburi Handayani. Ini yang menjadi pegangan para guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Menstimulus kemampuan berpikir tingkat tinggi. Itu sudah dilatih Bapak Ibu dimulai dari siswa SD, SMP, dan SMA. Nah, kalau di SD, bagaimana menjadi stimulusnya? Itu ada tingkatan sendiri ya. Karena itu aspek psikologis daripada perkembangan kognitif siswa itu dilihat dari usia-usia perkembangannya. Usia kelas 1 cocoknya dikasih usia kelas 1 dia sedang berada di tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Nah, kemudian guru mesti tahu itu
mesti paham tentang psikologi perkembangan kognitif. Usia siswa kelas 1 SD di tahap perkembangan kognitifnya apa, maka soal-soal yang dia berikan harus sesuai dengan tugas-tugas perkembangan kognitifnya. Untuk bisa melatih HOTS, dan itulah akarnya. Paham dengan tugas perkembangan, paham tentang aspek perkembangan kognitif, baru bisa menyusun capaian luaran dari pembelajarannya. Nah, sampai kelas 1 ngerjain kelas 3. Atau jangan sampai nih kelas 1 dia, tapi dia dikasih soal yang paling anak TK. Kan nggak cocok juga seperti itu. Kadang-kadang terlepas ya, Bapak dan Ibu, antara perkembangan kognitif, soal-soal yang diberikan, sehingga anak tidak terstimulasi perkembangan berpikir kreatifnya, seperti itu. Dan perkembangan berpikir tingkat tinggi. Kita sekarang belajar untuk bisa memasukkan unsur-unsur kebudayaan dalam konteks pembelajaran, karena itu warisan budaya kita. Itulah yang melekat pada kondisi psikologi siswa, identitas siswa. Jangan sampai lepas dari substansi pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, makanya siswa tuh sekarang secara psikologi perkembangan, dia mengalami krisis identitas, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena unsur-unsur budaya lokal itu sudah lambat-lambat laun tidak dimasukkan dalam substansi pelajaran. Nah, di kurikulum merdeka ini, kearifan lokal itu dinaikkan kembali. Unsur-unsur budaya lokal itu dinaikkan kembali. Nah, itu untuk tujuannya menegaskan identitas peserta didik. Bahwasannya, dengan memasukkan unsur identitas lokal, siswa juga paham, oh saya ini adalah anak dari daerah sini, ini kearifan lokal saya punya warisan budaya, saya harus mencerminkan anak-anak lokal di sini, dari karakternya, dari identitas budayanya, dari identitas sosialnya, dari identitas religinya, seperti itu. Jadi, walaupun dia tetap berada di kota seberang, merantau, dia tetap membawa identitasnya sebagai anak lokal dari daerah mana. Anak-anak boleh berpikir global, think globally, act locally, tapi jangan meninggalkan identitas daerahnya. Seperti itu. Tadi kaitannya juga dengan teknologi. Dengan akses teknologi, dia bisa melihat gaya hidup orang-orang Korea, mengikuti tren Korea, sampai dia lupa nih identitas lokalnya nih, daerah mana, apa yang harus diwariskan dari budayanya, bagaimana karakter orang daerah tersebut, seperti itu. Itu adalah warisan budaya, warisan identitas untuk orang-orang etnis tertentu, atau identitas budaya itu nempel dimanapun peserta didik kita berada, di perantauankah dia, seperti itu. Makanya menegaskan identitas budaya itu kaitannya dengan psikologi perkembangan adalah dia membantu individu untuk paham tentang identitas dirinya. Anak mana dia? Berasal dari mana dia? Apa yang harus dia wariskan dari budayanya ini untuk generasinya? Sehingga identitas budaya itu tidak luntur, dipengaruhi oleh budaya-budaya lain, atau yang disebut dengan proses asimilasi budaya. Gitu.